Isekai adalah subgenre dari novel, manga, anime, dan video game di Jepang. Jika diterjemahkan dari bahasa Jepang, isekai memiliki arti dunia lain. Kebanyakan karakter utama dari serial anime isekai merupakan orang biasa-biasa saja. Namun setelah mereka dipindahkan, dilahirkan, atau terjebak dalam dunia lain, karakter tersebut mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Berikut ini adalah 10 pembahasan anime isekai overpower terbaik yang sayang jika dilewatkan. I Am Standing on a Million Lives menceritakan Yotsuya Yosuke, seorang pelajar yang terlihat sudah bosan dengan kehidupan kesehariannya di sekolah. Suatu hari dia dipanggil ke dunia asing, dunia yang terlihat mirip sebuah game. Di sana dia bertemu dengan Shindo dan Hakozaki, perempuan yang sekelas dengannya. Mereka berdua memutuskan untuk memanggil Yotsuya ke dunia asing tersebut. Setelah itu mereka diberi perannya masing-masing. Shindo menjadi penyihir dan Hakozaki menjadi kesatria pedang. Sedangkan Yotsuya diberi peran menjadi seorang petani, orang yang tidak berguna dalam pertempuran. Begitu juga dengan kedua temannya, mereka sama-sama tidak berguna karena memiliki level yang rendah. Ketika bertemu dengan monster berukuran besar, Shindo mati, dimakan oleh monster itu. Sedangkan Hakozaki selamat dan kabur bersama Yotsuya. Quest pertama mereka adalah membantu kepala desa untuk membunuh monster yang disebut dengan troll, dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Troll itu juga merupakan monster yang telah memakan Shindo. Karena itu hasrat bermain game Yotsuya menjadi bangkit. Meskipun dia berperan sebagai petani, dia tetap melangkah maju untuk menaikkan level dan menyelamatkan temannya. Kumo Desuga Nanika, sama seperti anime sebelumnya yang masih berlatar pada sekolah. Secara tiba-tiba semua murid bersama gurunya tewas lalu pindah ke dunia lain. Kumo adalah seorang perempuan suram yang hobi bermain game. Ketika berada di dunia asing, dia hidup kembali sebagai laba-laba. Keadaan dia sangat berbeda dengan teman-temannya. Mereka mendapatkan kehidupan nyaman sebagai seorang bangsawan. Sedangkan Komuko harus berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Dia dimangsa oleh hewan lain yang ukurannya lebih besar dari dirinya. Tak jarang juga dia berpapasan dengan manusia yang datang untuk mengusik kehidupannya. Meskipun begitu, dia terlihat menikmati kehidupan barunya. Secara bertahap, dia mulai terbiasa bertarung memangsa binatang di sekitarnya, lalu mendapatkan kemampuan baru setelah mengalahkan musuh-musuhnya. Slime Tauste Samyakunen adalah salah satu anime isekai yang direncanakan akan tayang pada Spring 2021. Bercerita tentang pegawai perempuan bernama Azusa Aizawa yang tiba-tiba sekarat karena terlalu banyak bekerja. Dia berada dalam situasi yang memungkinkan dia untuk bereinkarnasi ke dunia baru sebagai penyihir abadi. Berkat pengalaman buruknya ketika bekerja, dia tidak ingin terlalu memaksakan diri dalam mengerjakan sesuatu. Dia menghabiskan hari-harinya untuk membasmi monster lemah seperti slime. Kegiatan itu dia lakukan selama 300 tahun. Hingga suatu hari, secara tidak sadar, Azusa menjadi sangat kuat. Levelnya telah mencapai batas maksimum. Dia memutuskan untuk menyembunyikan kekuatannya, untuk mempertahankan gaya hidupnya yang damai. Terlepas dari usahanya, cerita tentang penyihir kuat dari dataran tinggi tersebar di seluruh negeri. Sehingga suatu hari muncul seseorang untuk menguji kekuatannya. The Master of Ragnarok. Ada sebuah legenda yang mengatakan jika seseorang yang melihat sebuah cermin dalam sebuah kue suci, maka orang tersebut akan dibawa ke dunia lain. Cerita ini terus berkembang dan terwariskan. Sepasang remaja bernama Yuto dan teman masa kecilnya bernama Mitsuki berhasil menyelidiki kebenaran dari legenda cermin tersebut. Ketika Yuto berfoto dengan cermin keramat tersebut, tiba-tiba dia berpindah ke dunia lain. Dia berpindah ke tempat yang sangat mirip seperti mitos lama. Di dunia itu, Yuto menjadi seorang pemimpin dari klan serigala. Dengan bantuan pengetahuan modern dan smartphone miliknya, Yuto membangun klan serigala menjadi lebih baik dari sebelumnya. Di tengah usahanya, dia juga mulai dipuja oleh para prajurit perempuan yang memiliki kemampuan sihir. Infinite Dendrogram adalah sebuah game VR MMO full deep pertama yang baru saja resmi dirilis. Game ini menyajikan fitur terkini untuk mensimulasikan seluruh indera para pemain. Setelah 2 tahun perilisannya, seorang calon mahasiswa baru membeli game ini dan memainkannya. Ketika bermain, dia mendapatkan suatu quest yang unik, di mana quest ini nantinya akan mempertemukan dia dengan teman embryonya yang bernama Nemesis. Dibantu oleh sang kakak, Shu Sterling, yang sudah lebih dulu memainkannya, mereka mulai perjalanan di dunia Infinite Dendrogram.
Isekai Mao Toshokan Shoujo no Dorei Majutsu Omega. Situs resmi dari anime ini mengumumkan bahwa serial tersebut akan mendapatkan season kedua pada tahun 2021, lebih tepatnya pada spring 2021. Bercerita tentang Takuma Sakamoto, seorang hikikomori yang hobi bermain game. Secara misterius dia berpindah ke dalam game MMORPG favoritnya dalam bentuk karakter miliknya sendiri, yaitu Raja Iblis Diablo. Diablo dipanggil oleh dua orang perempuan bernama Rem dan elf bernama Sera. Mereka mencoba menggunakan mantra untuk membuat Diablo menjadi budaknya. Namun karena Diablo memiliki cincin, mantra tersebut terbalik dan berakhir dengan keduanya memiliki kalung sihir yang terpasang di leher mereka. Kemonomichi Rise Up bercerita tentang Shibata Genzo, seorang pegulat profesional yang tidak terkalahkan dalam pertandingan. Di balik penampilannya yang besar, dia adalah seorang pria yang sangat menyayangi hewan. Genzo menghadapi lawan-lawannya di atas ring menggunakan topeng binatang. Genzo memenangkan perhatian dari banyak orang dengan pesona macannya yang ikonik. Selama pertarungan memperebutkan gelar juara dunia melawan saingan terberatnya, Genzo tiba-tiba dipanggil ke dunia fantasi oleh seorang putri. Di dunia asing itu dia dimintai bantuan untuk membasmi hewan. Karena dia adalah seorang pencinta hewan, dia pun marah dan membanting putri dengan sangat keras. Setelah melarikan diri dari kastil, Genzo memutuskan untuk memulai karirnya sebagai pemburu binatang untuk menangkap dan memeliharanya. Kamitachi ni Hirowareta Otoko menceritakan kisah Ryoma Takebayashi yang meninggal di usia 39 tahun setelah menjalani hidup yang sulit. Tiga dewa memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi di dunia sihir dengan mengemban suatu misi, yaitu menjadi dirinya sendiri dan menikmati hidup. Mereka memberi Ryoma kekuatan fisik yang baik serta kemampuan untuk menguasai semua elemen. Kehidupan barunya sebagai anak laki-laki pun dimulai ketika dia dipindahkan ke sebuah hutan. 3 tahun berlalu, meskipun Ryoma senang dengan keadaan yang sekarang, tapi dia agak merindukan kehadiran manusia lain. Setelah menyembuhkan salah satu orang dari kerajaan, Ryoma diajak untuk pergi bersama mereka dan keluar dari hutan. Di sana adalah tempat di mana kemampuan sihirnya dapat membuat banyak orang terkesan. Ketika usianya telah menginjak 10 tahun, Adele mengalami sakit kepala hebat. Kemudian dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang pelajar SMA berusia 18 tahun. Dia tewas saat menyelamatkan anak kecil di kehidupan sebelumnya. Sebelum dia direinkarnasi, dia sempat meminta diberikan kehidupan yang sederhana dan kemampuan rata-rata. Permintaannya terkabulkan, akan tetapi itu semua menjadi berbalik sepenuhnya dari apa yang ia harapkan. Kemampuan rata-rata yang dia dapatkan masih terlalu kuat untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Adele berusaha untuk tidak terlihat mencolok demi menciptakan kehidupan normal yang ia inginkan di dunia barunya. Anime ini bercerita tentang seorang laki-laki berusia 34 tahun yang tewas tertabrak truk karena berusaha menyelamatkan orang yang tidak dikenalinya. Karena hal tersebut, lelaki net itu bereinkarnasi ke dalam dunia sihir sebagai seorang bayi yang terlahir dengan kekuatan dan sihir yang hebat bernama Rudius. Rudius adalah seorang anak yang jenius dalam ilmu sihir. Rudius dididik oleh ayahnya yang merupakan sosok pendekar pedang dan seorang penyihir muda bernama Roxy.